Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para mahasiswa, mahasiswi PKU angkatan ke-15 ya. Alhamdulillah, angkatan ke-15 ya. Dan bil khusus pembawa acara Ustadz Angga ya. Alhamdulillah. 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 Sehat wal afiat ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau dari tampilan ya saya kalah lah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Penting sehat. Ya. Iya. Dalam jadwal saya jam 9 ya. Hanya Kiai Aim, beliau mungkin berhalangan. Ya, sekalian kita bisa memanfaatkan lebih awal ya. Alhamdulillah, materi yang dijadwalkan diberikan oleh para ustadz di PKU itu wasatiyatul Islam ya, atau Islam wasatiyah di sana. Ya, istilah ada wasatiyatul Islam, ya wasatiyatul Islam. Ya. Kadang banyak yang melafalkan dengan wasatiyah, padahal para ulama itu ya salah pengucapkan ya, wasatiyah. Ya. Wasatiyatul Islam atau Islam wasatiyah atau moderasi Islam atau Islam moderat ya, dan banyak lagi istilah yang lain. Bahkan tadi ada tampilan ulama dari Maroko, ulama yang sangat terkenal dan juga sangat hebat sekali ya. Syekh Aziz itu menulisnya kok wasatiyatul Islam ya. Ya, saya tidak rubah karena mungkin ya kita kan bukan orang Arab ya. Tapi dalam beberapa keterangannya tetap wasatiyah. Alhamdulillah. Ya, itu yang mestinya kita sadari, kita pelajari ya. Kadang ada pemahaman ya. Pemahaman di masyarakat yang itu tentunya dari para ustadz ya, para pendakwah, para tokoh ya. Kita digiring kepada sebuah pemahaman ya. Karena itu sudah menjadi mainstream ya, maka kita meyakini kebenaran pemahaman itu ya. Kebenaran adalah tetap kebenaran, meskipun orang lain sedikit yang melakukan. Ya. Kesalahan tetap kesalahan, ya, meskipun banyak dilakukan orang. Ya. Saya yakin seperti halnya para ulama-ulama kita, ulama-ulama besar, ulama-ulama yang paham, ulama-ulama yang kalau istilah saya tamat ngajinya. Ya. Rujukannya itu sudah memang sangat dipercaya. Ya. Mereka tamat ngajinya. Kalau saya itu jauh daripada hal itu, jauh, hanya satu titik saja. Tapi saya berusaha untuk mengikuti mereka yang tamat ngajinya.
yakin betul dengan bahwa hakikat daripada ajaran agama, risalah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah wasatiyah, adalah moderat. Moderat di antara agama-agama yang pernah diturunkan, agama-agama samawi, ya, dalam segalanya, dalam ibadah, ya, dalam bersyariat, ya, dalam pelaksanaan, implementasi, moderat Islam itu. Ya. Bayangkan kalau ibadah kita, sholat kita harus 50 waktu. Padahal itu yang awalnya mau disyariatkan, terus nurun sampai ya 5 waktu, ya. Tapi nilai, ya, kualitas dari 5 waktu itu, ya, sama dengan yang 50 waktu. Kembali bahwa yang penting adalah substansi, ya. Pemahaman agama itu pelaksanaannya, yang penting adalah substansi. Substansi itu adalah hakikat, ya. Jadi ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya, itu jelas-jelas, ya, kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala bahwa mestinya kita berada di tengah, ya, moderat dalam berpaham, ya, dalam beribadah, dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama. Ya. Ini wasatiyah. Kalau tidak wasatiyah, apa yang terjadi adalah terlalu kanan, ya, ekstremisme, radikalisme, ya. Itu ekstrim kanan kita sebutkan dalam istilah sekarang, ya. Terlalu, ya, apa namanya, tekstual, bukan konseptual, bukan pesannya apa nih, hakikatnya apa nih ajaran ini, ya. Pesan ini maunya apa, itu yang penting. Atau terlalu kiri, liberal, ya, terlalu memudahkan ajaran-ajaran agama. Sudah nggak apa-apa, yang penting kan begini, ya. Sholat 5 waktu bagaimana? Ya, yang penting apa namanya, substansinya kan as-sholatu ad-du'a, adzikr. Ingat, sudah ingat belum? Udah, ya udah, berarti udah sholat, ya. Eling atau iling, ya. Itu terlalu kiri, terlalu liberal, kadang melompati, melampaui pagar. Nah, kita berusaha untuk tetap berada dalam koridornya, dalam channelnya, itu tengah. Kalau kita terlalu kanan, itu juga melompat pagar. Terlalu kiri, melompat pagar. Tarik ke tengah. Inilah wasatiyatul Islam, ya. Boleh Ustaz sambil jalan, ya, berdiri, boleh. Harus izin dulu sama Al-Mukarram. Ya, saya udah beberapa kali di PKU ini sejak dengan beliau-beliau, ya. Dan alhamdulillah para mahasiswa PKU, ya, dari awal sampai sekarang ini mereka luar biasa, ya. Potensi-potensi, dan kemudian di masyarakat itu sangat punya pengaruh, ya, punya nilai, ya, dan berperan, ya, termasuk yang ada di MUI, ada di Pemda, ada di lembaga ini, kementerian ini, ya. Bukan hanya di Bogor nanti, ya, tapi di kancah nasional bahkan internasional, ya. Itu tergantung kepada kita, ya. Tidak ada yang mustahil. Saya kebetulan juga di MUI Pusat, di Komisi Luar Negeri, dan
di sub moderasi, ya, pengarus utamaan. Nah, moderasi. Nah, jadi kita kemana-mana itu ya mempromosikan ya wasatiyatul Islam. Ada satu, nanti kita ini kan ya, kita tampilkan apa yang disampaikan oleh Syekh dari Maroko sedikit saja ya, lamhah yakni qalilah ya. Kalau ini sebelumnya kita lihat dulu nih pergolakan ya di dunia Islam pada saat ini. Ya, kita sudah dengar, kita sudah baca, kita tahu bagaimana apa yang terjadi di Taliban sekarang di Afghanistan. Ya, baca-baca enggak apa yang terjadi di Afghanistan? Ya, iya, pengalihan kekuasaan, betul. Dulu Taliban, ya, kemudian kembali lagi, ya, dan sekarang Taliban lagi. Taliban yang dulu lebih keras dan keras sekali, luar biasa. Ya, perempuan ini nggak boleh berjalan sendiri tanpa ada apa namanya mahramnya. Bahkan ada, wallah alam kebenarannya bagaimana di WhatsApp itu ya. Ada seorang ibu-ibu keluar, ya, sebenarnya dia mau membeli obat katanya ya, mau beli obat, terus di sama apa namanya polisi mungkin ya, polisi Taliban itu, ya polisi syariah lah mungkin. Ditanya mau kemana? Oh saya mau beli obat untuk suami saya. Suami saya sakit, silahkan kalau tidak percaya. Udah, tanpa dicek dan juga ya dengan arogannya langsung dor. Coba, apakah itu Islam? Ya, apalagi banyak ya kita lihat, meskipun kita jangan begitu saja percaya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca di media-media sosial itu. Karena sekarang di antara permasalahannya juga medsos dengan berita hoax tentang Islam. Ya, disebutkan kan 63% itu kebanyakan konten yang ada di media sosial, di WhatsApp, di IG, di Facebook dan lain-lain, ya, itu hoax. Ya, menurut saya lebih dari 63. Berita-berita yang tidak benar itu kemudian menjadi mainstream, ya, menjadi umum, mempengaruhi kita nih. Akhirnya berita yang tidak benar, berita yang kurang benar, ya, itu menjadi rujukan untuk berita berikutnya. Coba bayangkan, berita yang dibuat merujuk kepada basis berita yang salah. Dan kata Napoleon Bonaparte, ya penasehatnya mengatakan, kalau kamu mau berkuasa, mau menguasai dunia ini, terus gencarkan apa namanya, apa yang kamu inginkan, ya, meskipun itu salah, sekali, 2 kali, 10 kali, ya, ketika terus itu ada, kita baca, kita lihat, disampaikan, kita baca, kita lihat, disampaikan, maka kita akan terbiasa, ya, salah pun menjadi benar. Kemudian berita bohong yang paling baik, ya, kata penasehat Napoleon Bonaparte itu adalah kebenaran. Kebenaran yang disisipi sedikit kesalahan. Ya. Katakanlah 90% apa yang dituangkan, disampaikan itu benar. A, B, C, D, tentang agama misalnya nih sekarang. Ya. Tentang syariatnya, tentang prakteknya, tentang ini. Ya kita mengiyahkan. Tidak sadar padahal pada waktu itu kita membaca sisipan pesanan 5% saja kesalahannya. Ya. Muatannya 5%. Diarahkan, dimiringkan. Dan kita tidak tahu, kita sudah mempunyai asumsi bahwa ini adalah kebenaran. Maka yang ini menjadi 100% kebenaran. Ya. Terus nanti digeser lagi, geser lagi. Jadilah kita juga termasuk promotor dari
berita itu. Kita kalau men-share ya, men-share berita dari orang, ada, ini bagus nih, share lagi. Bagus nih, share lagi. Tidak, kita sadari kita sudah menjadi tentara mereka, tentara gratisan. Ya. Ini yang harus kita sadari. Ya. Makanya namanya belajar itu bagaimanapun lebih baik talaqi. Ya. Lebih baik jelas gurunya siapa. Tahu nggak siapa yang menulis di sini? Tahu nggak yang men-share di sini? Tidak tahu kan? Siapapun yang belajar kepada yang tidak ada gurunya, man syaikhuhu. Itu jelas. Maka kita secara tidak sadar sudah diarahkan oleh syaitan. Hati-hati. Ya. Sekali kita share, klik, ya. 1 orang, 5 orang, dari sana langsung 5 orang lagi, 10 orang, dalam 1 menit, 1 jam sudah ribuan orang membaca apa yang kita share. Apalagi kalau nulis sendiri yang nggak jelas misalnya, ya mengambil kutipan dari sana dari sini yang tidak jelas dan bahkan mungkin itu kesalahan. Itu akan menjadi jariyah sayyi'ah. Ya, yajri sawabuhu asayyi, ya, hatal maut, tidak putus. Ya, hati-hati ini. Ya, saya berusaha mencoba untuk tidak share apapun kepada ini. Kecuali sudah jelas-jelas Bismillahirrahmanirrahim, ini siapa nih? Benar enggak? Ya, ini. Kalau benar, kira-kira kalau saya share ini membuat yang membaca terpengaruh nggak nih? Terprovokasi nggak? Kalau terpengaruh yang baik nggak apa-apa. Terprovokasi nggak? Menjadi panas nggak? Meskipun itu adalah berita yang benar, ya lebih baik tidak usah. Untuk apa kita jalan melihat yang tabrakan, ya sampai bergelimpangan begitu dan ini kita shoot, terus kita kirim kepada yang lain? Apa manfaatnya? Apa kita senang itu melihat penderitaan orang yang celaka? Tidak baik. Kecuali kita mempunyai niat untuk menolong orang itu. Kita turun, kita bawa, kita arahkan ke dokter, itu. Bukan kita ambil kemudian kita share ke teman. Lihat, saya lihat orang yang ini, lihat. Ini kan luar biasa gini. Untuk apa? Ini bahaya daripada medsos dengan berita hoax, ya bahkan bukan hanya hoax saja, kebenaran yang mengakibatkan hal yang tidak kondusif itu tidak baik. Ya. Kemudian apa yang terjadi di Afghanistan, saya tidak panjang lebar lah itu. Ya, itu sangat ya mudah-mudahan lah sekarang membaik ya. Bahkan di Afghanistan itu ada NU Afghanistan. Ini yang sedikit demi sedikit membawa ke tengah nih. Ya, saya secara pribadi sudah menerima mereka, para ulama yang mantan Taliban, yang keras-keras, ya. Bahkan salah satunya adalah duta besar Taliban di PBB, ya. Kita terima nih, saya bawa ke tempat, terus bawa ke Pak JK dan seterusnya, ya langsung, ya bahkan pendiri dari NU Afghanistan, ya itu adalah kenalan kita ya, saudara kita di sana. Kemudian misunderstanding Islam ini, Islam disebutkan Islam is the most misunderstood religion in the world. Islam is the most misunderstood religion in the world. Ya. Adalah agama yang paling disalahpahamkan, ya, oleh penganutnya dan juga oleh non-Islam itu sendiri. Kalau kita ke Inggris, ya ke Eropa, apalagi 5-10 tahun yang lalu, lihat Anda Muslim, itu udah dianggapnya teroris ya. Ya. Kita nih di sini, coba lihat
ke sana, keluar. Bagaimana kesan Islam itu? Jelek. Dikesankan jelek. Oleh siapa? Utamanya menurut saya oleh para penganutnya. Utamanya menurut saya oleh para ulamanya. Ya. Dan kemudian ya tentu kepada yang tidak senang kepada Islam. Ya. Di Amerika bagaimana kalau Islam itu dianggap udah dicap aja teroris. Dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Karena kalau Islam nilai-nilainya kembali kepada pemeluknya luar biasa. Bagaimana dulu abad ke-14 atau 12 ya, itu Islam sudah terang benderang di Baghdad dan sekitarnya itu. Ya, kejayaan Golden Age of Islam. Ya, sementara Eropa itu masih padam. Eropa itu gelap. Ya. Ilmunya diambil sekarang oleh mereka. Sejak perang itu diambil. Diimplementasikan oleh mereka. Ya. Kita tinggal cangkangnya saja. Kita tinggal apa cangkang itu? Tinggal kulitnya saja. Ya. Bahkan yang kita pelajari apa? Coba terus ke bawah deh. Terus. Maaf yang tidak senang Jokowi ya, ini ada ini karena perlu kita ini. Nah, ini. Ini nih. Yang kita pelajari apa nih? Yang sering masyarakat pelajari adalah the body and the mind. Islam sebagai syariat, kemudian iman. Perlu nggak? Perlu. Itu fundamental, prinsipal harus. Ya. Lupa kepada soulnya. Soul itu apa? Ruh. Ruh daripada nilai agama adalah ihsan. Jarang sekali. Ihsan ini kan sebenarnya yang menjadi ruh hidupnya agama itu. Ya. Kan mahwal ihsan. Nah, ya. Itu ruhnya itu. Kita beriman ya dan bersyariat. Kalau iman nantinya ke akidah. Islam ya antum sudah lebih tahu kepada syariat, pada hukum-hukum ya. Itu luar itu cangkang itu. Ya. Tapi ruhuhu anta abudallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ya. Kita dilihat terus. Bahkan anta abudallah ka'annaka tarahu wa in lam takun, bukan lan tapi lam takun tarahu. Kalau engkau belum melihat Allah, hakikatnya berarti kita bisa melihat Allah. Tapi itu makomnya makom apa? Bukan sairin lagi, ya. Bukan wasilin lagi, mahsulin. Ya, kita tolibin, muridin kita ini. Ya, dalam suluk kita harus bersuluk kalau lewat sini. Ya. Kalau Sayyidina Ali, para anbiya, ya, itu memang melihat Allah. Ya, melihat Allah dalam arti ya, bukan dengan mata telanjang dan dengan lahiriah. Ya. Dengan basirah di sini kita juga menuju ke sana. Kalau suluk ini terus bukan hanya muridin saja, bukan hanya tolibin saja. Ya, belajarlah. Kemarin kan sudah dengan Abah Cucun ya. Abah Cucun itu ulama yang luar biasa. Ya. Tapi ulama yang pinter itu, yang alim itu tidak kelihatan, biasa aja. Ya. Tapi bongkar ilmunya, bongkar. Ya. Muncul nanti. Ya. Jadi ulama juga jangan yang tampilannya ya, tapi tampilan bagus juga kan. Ya Rasulullah fa inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu jamilan wa na'luhu jamilatan ya. Nah, kata Allah apa, kata Rasulullah apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal ya. Tapi al-kibru itu batarul haq wa gomtu
gomtun nas ya. Ya, takabur itu adalah yang menolak kebenaran. Kita kalau menolak kebenaran, dari siapa sih itu? Anak kecil aja belum tahu apa-apa. Padahal kebenaran, itu kita sombong itu. Ya. Kemudian ujungnya merendahkan orang. Alah kamu tahu apa? Nah, nggak boleh itu sombong. Ya, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Nah, ini soul, ya. Soul akan nyampe ke sana kalau soulnya ada, ruhnya ada. Coba lanjutnya lagi. Nah, lihat ya. Yang menjadi core-nya ini nih. Kan ada dulu ya, core of the core. Jadi penting, yang paling penting tuh substansi, lubunnya itu. Lub. Mana lubun? Ya, makanya ada ulul albab ya. Lub itu saripatinya tuh. Ini lubunnya tuh ihsan. Ya. Iman kita, syariat kita menuju ke sana mestinya. Salat kita itu kalau kalangan awam ya, dan memang harus dilakukan seperti itu, yaitu geraknya dengan bacaannya dan harus seperti itu. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli ya. Tapi pesan dari itu ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mestinya itu orang yang sholat beneran dia tidak akan melakukan kemungkaran, tidak akan berkata bohong, tidak akan korupsi ya, tidak akan merendahkan orang lain ya, menuju ke sana. Itu akan terjadi ya kalau kita sampai kepada lubun ya, kepada ruhnya. Ya, kembali ke awal. Ini saya ngacak aja ya. Nah, ngacak. Nah, ini terus ke ini arti daripada apa namanya Islam moderat ya. Nah, saya ambil nih dari orang ya. Jadi apa nih saya sampaikan nih. Nah, ini dari orang aja. The meaning of Islam rahmatan lil alamin ke atas ya. Nah, itu the moderate Islam atau wasatiyah, betul itu ya, is non violence ya. Kalau wasatiyah moderat itu ya pasti tidak akan ada kekerasan ya. Kalau kekerasan berarti tidak moderat, tidak wasatiyah. Memperbaiki kemungkaran dengan kemungkaran, betul nggak? Berdakwah untuk kebaikan dengan kemungkaran salah ya. Berdakwah dengan verbal yang kasar, betul nggak? Ya. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada siapa? Firaun itu? Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyina. Ya. Qaulan apa? Syadidan. Ya, ada yang mengatakan qaulan syadida katanya. Wah, itu artinya apa itu? Enggak, ke sini dulu, ke syadida dulu ya. Mubalik ya, tapi belum buka kitab. Ya. Belum nyampe ya. Bahkan bukan belum nyampe, belum belajar, belum bersentuhan. Qaulan syadida katanya. Padahal yang benar adalah sadida. Sadida apa? Enggak, sadida di sini lembut itu. Bukan syadid itu. Ya. Salah itu, ya. Nah, ini qaulan layyina. Ketika kita menyampaikan dengan apa namanya paparan yang keras, ya. Aduh, mendingan para kiai di kampung itu lebih bagus dengan lucu-lucu, agak nyerempet-nyerempet dikit nggak apa-apalah. Ya, nyerempet ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Itu supaya nggak ngantuk, ya. Ya. Itu ya. Dan juga non ekstrim, non konfrontatif, non self religious takfiri, ya. Kan ifrat dengan tafrid, ya. Kemudian it is peaceful, maka damai, ya. Tolerant, unifying, liberating, empowering, advising. Ya, in brief, the moderate Islam is enlightening religion.
yang mencerahkan, agama yang mencerahkan. Itu hakikatnya. Bagaimana kita kembalikan, ya, revitalisasi, kembalikan nilai-nilai agama ini, kejayaan Islam ini seperti yang sudah terjadi masa itu. Lihatlah siapa yang menemukan aljabar. Khawarizmi, matematik, logaritma, geografi, ya, termasuk Ibnu Batutah, ya, termasuk banyak sekali penemu-penemu ilmu, ya, sains itu adalah para ulama. Kitab pokok untuk kedokteran apa? At-Tibb. Sampai sekarang masih dipakai. Ya, Ibnu Sina. Ibnu Sina siapa? Ibnu Sina itu mutasawwif juga. Ya, luar biasa itu. Ya kalau dulu mungkin otaknya lebih ini ya. Ya. Jadi sebenarnya sama aja ya, meskipun saya kira Ibnu Sina makan tempe enggak ya? Makan tahu enggak ya? Iya. Tahu tempe paling bagus sebenarnya. Ya. Jadi otak kita nih kemana-mana saya nih. Otak kita nih semakin kita latih, ya, maka akan semakin bergerak, semakin terbuka. Nah, ilmu otak silahkan ada bagiannya. Yang saya tahu dari semakin terbuka. Semakin kita belajar, semakin kita menghafal, semakin terbuka. Ya, luar biasa. Ulama-ulama kita aja coba hafal apa silsilah, hafal sanad ini, hafal ini itu dan lain-lain, dan seperti tergambar. Ya. Meskipun ada namanya photographic memory ya. Apa? Photographic memory. Photographic memory itu mendengar, melihat, langsung masuk. Ya. Jadi detail. Saya lihat ini, langsung tahu ada tulisan in focus, ini bentuknya segala. Nah, itu photographic memory. Di antara yang punya kemampuan itu, ya, presiden kita yang pertama dulu, ya, makanya tahu segala sesuatu tahu, ya, termasuk Gus Dur, ya, mau bicara apa dengan dia, almarhum, ya, Allah yarham ya, bicara politik, bicara musik, tahu dah, ya, bicara musik dari A sampai Z, ya, jadi komentator bola, tahu. Ya, bola nama-namanya pemain Jerman Gus. Oh ya si A, si B, si C ini tahu. Belanda ini tahu semua. Padahal nggak lihat. Itu setelah nggak lihat juga masih begitu. Ya, itu photographic memory. Kita juga bisa dilatih ke sana. Semakin kita rajin, semakin terbuka. Ya, maka betullah tema ini luar biasa nih. Coba ke atas lagi punten. Ya, nah ini apa? Temanya mencetak kader ulama yang unggul dalam turos. Waduh, luar biasa nih. Tepuk tangan. Ya.